selesai sudah perjalanan Piala Dunia Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Karir yang panjang 23 tahun, 6 Piala Dunia, 2006, 2010, 14, 18, 22, 26. Gila sih. Gue nggak tahu ya, mungkin lebih ke mungkin kalau 2022 itu kayak ini kayak sedih banget gitu. Tapi pas 2026 ini lebih legowo gitu ya, lebih kayak sangat bersyukur kalau udah mengikuti journey-nya seperti apa gitu selama ini gitu, sebagai dia pemain gitu. Mungkin buat yang belum tahu, gue itu fans Real Madrid dari 2003, era-era pas awal-awal David Beckham ya, yang era-era Galacticos. Dan sebenarnya gue udah tahu tentang Cristiano Ronaldo itu juga dari 2004. Itu masih kecil banget, masih SD gue. Dan memori yang benar-benar gue ngelihat dia nonton itu pas Piala Dunia 2006. Pas dia itu masih pakai nomor 17, Piala Dunia pertamanya. Gue ngeliat dia ngelawan Inggris, ngelawan apa lagi tuh, Perancis dan lain sebagainya. Gue ngeliat lah gitu sama Luis Figo waktu itu. Sekaligus juga mungkin pertama kali nonton Messi juga di situ ya, pas masih pakai nomor 19. Gue ngeliat sejujurnya pada saat momen-momen itu gitu ya, gue nggak ngerasa orang ini ya apa ya, kayak pemain yang sejago itu gitu. Maksudnya dia wonderkid, gue cek jago mainnya apa flashy gitu, gue cek gitu. Tapi ya udah oke gitu, bagus aja gitu pada saat itu 2006 gitu, berarti gue masih SD waktu itu. Dan secara tim juga kan dia di MU waktu itu ya. Dan kembali lagi gitu ya, gue pada saat itu nggak yang suka gimana sama, bahkan cenderung gue nggak suka sama pemain ini sebenarnya. Dan karena gue ngeliat teman-teman gue yang seumuran gitu ya, atau mungkin lebih tua dikit, itu yang fans MU gitu ya, mereka itu kayak segila itu, hardcore itu sama Cristiano Ronaldo gitu. Yang awalnya gue nggak ngerti kenapa gitu, kenapa teman-teman gue ini fans MU ini kayaknya sebegitu kayaknya attach banget sama pemain ini gitu. Singkat cerita seperti apa sepak terjangnya, mungkin untuk orang-orang yang seumuran gue atau mungkin lebih tua tahu kalau di MU dia sampai menang Champions League, menang Ballon d'Or. Itu juga pun di fase-fase itu gue masih sebenarnya nggak suka gitu sama Cristiano Ronaldo gitu ya. Sampai akhirnya 2 tahun setelahnya itu 2009 dia itu pindah ke Madrid gitu. Rekor transfer waktu itu pakai nomor 9, datang. Dan mungkin pas di awal musim biasa aja gitu, gue masih biasa aja, bagus nih pemain, pernah menang Ballon d'Or gitu ya, datang hahaha gitu. Tapi mungkin masih belum bisa ngeklik gitu sama Madrid waktu itu. 2009 kalah juga sama Barca era Pep Guardiola waktu itu. Nah, musim setelahnya waktu itu pas 2010-an, pas era Mourinho gitu ya, gue baru sedikit demi sedikit itu sadar kalau emang orang ini sebenarnya beda aja gitu. Emang sejago itu gitu. Masuk akal kalau dia itu head to head benar-benar bersaing sama Messi gitu ya. Yang dimana gue ngikutin kayak semua momen-momennya dia gitu ya, dari waktu itu sampai sekarang gitu ya. Yang dimana ngelihat sejauh itu kayak gue baru sadar ya belakangan ini kalau sangat take it for granted gitu loh sama apa yang terjadi. Gue ngira sebenarnya biasa aja gitu, punya pemain bagus gitu. Gue pun sejujurnya nggak yang ngefans itu sama orang ini gitu ya. Gue punya idola-idola lain gitu di Madrid waktu itu. Tapi yang gue lihat adalah
berkali-kali misalkan kalah atau terjadi hal buruk gitu ya di Madrid, eh, dia selalu ini bisa meyakinkan kalau oke, kita akan comeback gitu. Oke, kita akan membalikan keadaan, kita akan berjuang lagi dan akan menang gitu. Di berbagai macam kesempatan gitu. Kayak pas 2010 kalah di bantai, berapa bulan setelahnya dia bisa menangin di Copa del Rey gitu ya. Tahun selanjutnya juga Ronaldo saat itu sama era Mourinho ya, dia bisa ngalahin eranya Guardiola terakhir tuh di Barca, sampai rekor poin juga di La Liga itu gila banget gitu ya. Dan juga di Champions League juga seperti itu. 2012 itu kalah sama Bayern Munchen gitu ya. Dia ngejanjiin kalau oke, akan ngebawa balik ke Madrid gitu. Akan ngebawa Liga Champions gitu. Dia janji untuk mempersembahkan itu. 2 tahun setelahnya dia ngasih itu juga, 2014. Dan berbagai macam momen gitu. Ada yang comeback lawan Wolfsburg, ada yang segala macam lah gitu. Salto lawan Juventus lah. Sampai akhirnya 2018 pindah, yang dimana emang ini pemain ini beda banget gitu. Emang ini benar-benar spesial, dan gue jadi mengerti kenapa orang-orang itu yang se-hardcore itu sama Cristiano Ronaldo gitu. Akhirnya ya ke Juventus, terus juga MU, dan ya kayak sekarang gitu. Dan kalau kita bicara di Portugal ya gitu ya, ya emang sorry to say gitu ya, Portugal emang negara secara sepak bola negara nggak jelas gitu. Bukan negara super kayak Brazil, Italia, Prancis, Argentina. Emang negara-negara nggak jelas gitu. Nah, emang Cristiano Ronaldo yang naruh nama Portugal di sepak bola gitu nggak bisa dipungkiri gitu. Dan gue nonton semua, balik lagi tadi ya, 2006, 10, 14, 18, 22. Dan semua tuh timnya, sejujurnya tim sekelilingnya dia kecuali 2006 ya, itu ya jelek semua gitu. Main-main sekelilingnya kayak ini siapa gitu. Paling 1-2 doang yang benar-benar pemain yang bagus gitu. Mungkin kayak zaman-zaman Pepe atau mungkin Nani gitu ya. Gitu. Jadi kayak sedih lah gitu pas di Portugal gitu ngeliat dia main, terus beda banget sama pas dia di klub gitu. Bahkan tadi 2016 dia bisa Euro juga menurut gue sangat keberuntungan sekali gitu ya. Benar-benar semua underdog story sampai akhirnya gol dan akhirnya menang gitu. Nah, fast forward ke sini gitu sebenarnya. Kalau gue bisa bilang sebenarnya Ronaldo ini yang bisa benar-benar nge-challenge Messi gitu ya, untuk oke, gue pemain terbaik nih gitu 2000 di dunia gitu. Sepanjang masa bahkan gue bisa bilang ya, bukan di saat era ini doang, tapi sepanjang masa gitu. Mereka yang head to head gitu. Walaupun memang tidak bisa gue pungkiri kalau memang perdebatan ini selesai di 2022 gitu. Even kalaupun gimana pun ceritanya, emang di ujungnya tuh sebenarnya di 2022. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pada titik itu sebenarnya Ronaldo juga udah mulai ada declining gitu. Kita nggak bisa bohong gitu. Setelah dia dari Juventus pindah ke MU, nah itu udah mulai dikit turun sampai yang paling berasa banget tuh di 2022 gitu. Messi pun juga gue rasa seperti itu gitu. Setelah keluar dari Barca, di PSG juga udah mulai agak-agak goyang sampai Piala Dunia, terus baru pindah ke Amerika gitu. Yang dimana gue tidak bisa gue pungkiri memang perdebatan itu, terserah apapun itu, diselesaikan memang di 2022 gitu. Tapi kembali lagi itu nggak membuat apa yang pencapaian sudah dihasilkan Ronaldo sebelum-sebelumnya itu jadi tidak ada artinya gitu. Bukan berarti dia jadi kayak bukan pemain jago gitu. Dan dia kayak iya nih dia overrated, atau ada yang bahkan yang paling gue suka kesel tuh kayak
lebih dekat Ronaldo ke Neymar daripada Ronaldo ke Messi gitu, which is aneh sekali gitu. Karena memang mereka dua orang ini head to head sampai sebegitunya gitu. Yang dimana gue bisa bilang dua orang ini dua orang terhebat sepanjang masa di sepak bola gitu. Dan akhirnya pada titik itu gue mikir kayaknya memang di 2022 nih Ronaldo ya sudah gitu, sudah selesai secara Piala Dunia. Kayaknya ini udah 5 kali tuh udah banyak banget gitu. Tapi akhirnya dia di Arab, dan gue yakin pasti apa yang dia rasakan dan apa yang dia hadapi itu berat sekali gitu ya. Dalam artian dia, bagaimana gue harus ngejaga fisik terus gitu. Gimana caranya gue bisa main terus, bisa training terus sampai ready di Piala Dunia 2026 gitu. Yang dimana pada saat 2026 sekarang ini dia main di umur 41 tahun gitu. Sejujurnya gue nggak sebenarnya nonton Liga Arab ya. Pas dia di Al Nassr nggak senonton itu gitu. Tapi gue ngelihat kalau memang banyak sekali dia setelah dari MU itu banyak sekali dia shifting gitu secara permainan gitu. Dari dulu yang mainnya pakai power gitu, sekarang dia bener-bener apa ya, mainnya ya mungkin bahasa efektif aja gitu. Dia kalau kita ngeliat juga dulu kan berotot banget gitu ya, terus dia lama-lama ngurangin masa ototnya, badannya lebih ramping, dia mencoba buat lincah, fokus utamanya pokoknya finishing, tap in segala macem gitu. Gue yakin sebenarnya dia tahu itu pilihan terbaik yang bisa dia ambil gitu, berdasarkan umurnya gitu. Dan akhirnya singkat cerita dia main juga di World Cup kali ini dengan keraguan dari banyak banget orang, dengan hate dengan kebencian dari banyak sekali orang di seluruh dunia, tapi dia main gitu tetap gitu ya di Piala Dunia kali ini. Banyak yang bilang dia harus cadangan lah, dia ini apa segala macem. Tapi gue pikir adalah either way ya emang orang ini sebesar itu dan sehebat itu gitu. Dan gak bisa juga kita ngejudge dia di masa sekarang ya gitu ya. Prime-nya ya udah berlalu jauh gitu, mau bagaimana lagi gitu. Terus di sekarang ini masih dibanding-bandingin seperti ini. Even menurut gue ya, ini what if banget gitu ya. What if misalkan Portugal menang nih 2026 Piala Dunia nih misalkan. Terus Ronaldo dengan cara main yang kita lihat sekarang ini di berapa nih berarti 5 pertandingan ini di Piala Dunia, gue yakin 1000% akan tetap ada orang yang kayak apa sih, nge-hate gitu ya, nebar kebencian kalau oh iya Portugal menang tapi Ronaldo digendong sama Portugal atau apa gitu. Itu menurut gue tetap nggak menyelesaikan, nggak benar-benar membuka lagi perdebatan antara Messi dan Ronaldo gitu. Makanya menurut gue itu sebenarnya bukan poinnya sih dari Piala Dunia 2026 ini gitu. Poinnya adalah ya tadi pembuktian terakhir, pertandingan terakhir, Piala Dunia terakhir Ronaldo gitu ya, di ujung karirnya dia bisa nggak nih mendapatkan Piala Dunia terakhirnya gitu. Yang ternyata ya dia juga nggak berhasil, timnya juga secara Portugal nggak seperform itu, strateginya juga kurang oke ya, tapi akhirnya diselesaikan dengan pertandingan lawan Spanyol tadi malam gitu. Kalau ditanya mungkin ya sedih juga ada gitu ya, karena emang gue mengerti gitu kenapa orang-orang itu banyak sekali yang ngefans sama dia gitu ya. Gue mengerti kenapa banyak sekali orang yang hardcore gitu sama orang ini gitu, karena emang Ronaldo ini selalu memberikan kita harapan gitu. Kita bisa berharap kalau ada pemain ini, kita akan comeback gitu, kita akan menang, kita akan kembali mengalahkan musuhnya gitu. Bahkan dia juga menginspire banyak sekali pemain-pemain bola yang mungkin lebih muda gitu. Kalau di Madrid aja paling sederhana ya
generasi sekarang semua di-inspired sama dia gitu. Vinicius, Mbappe, semua gitu. Valverde juga seperti itu. Rodrigo yang ngefans banget juga seperti itu. Banyak lah gitu. Di tim-tim lain juga. Kvara juga kayak gitu. Banyak ini Garnacho lah sampai yang kayak gitu. Banyak ini dia menginspired banyak sekali pemain-pemain di masa sekarang gitu. Yang dimana akhirnya dia nggak bisa dipungkiri salah satu pemain terbaik sepanjang masa gitu. Jadi ya gue sangat bersyukur gitu ya. Mungkin bukan gue doang, banyak orang yang sangat bersyukur bisa melihat perjalanannya, journey-nya seperti apa dari Cristiano Ronaldo ini. Dan setelah kalah di Piala Dunia ini di 2026 ini semakin menegaskan kalau ada dua kutub ya. Ada yang benar-benar kayak oke, gue ngefans banget nih, kayak deg-degan banget gitu untuk pengen banget Ronaldo at least menang gitu. Benar-benar ada orang yang benar-benar terinspired sama dia, tapi ada juga yang membenci itu gitu. Terutama sama apa sih bahasa orang-orang tuh kayak egonya dia gede banget gitu, arogansinya dia besar sekali gitu. Yang itu kan part of karakter dia gitu. Itu membuktikan kalau memang dia ini pemain yang sangat hebat, salah satu yang terbaik sepanjang masa gue bisa bilang. Gue bahkan meyakini kalau Messi dan Ronaldo itu ya, dua pemain bola terbaik sepanjang masa gitu. Jadi gitu sih. Terima kasih balik lagi Cristiano Ronaldo untuk karirnya, untuk perjalanannya, untuk cerita-cerita yang sudah diberikan kepada seluruh penggemar sepak bola di seluruh dunia.